Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Febriani dengan NIM 2005 12 14 014 dari kelas 2020B Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya. Pengertian dari subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Kenapa sih kita memerlukan subnetting? Untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Tujuan subnetting mengefisiensikan pengalamatan. Misal, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10, berarti hanya 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua adalah membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kecil kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang terakhir adalah meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam satu network. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi subnetting pada Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan melakukan simulasi subnetting sesuai dengan modul yang telah diberikan. Di sini saya telah membuat PC-PC-nya sesuai dengan modul lab 1 dan lab 2 dengan IP yang telah ditentukan. Kita cek dulu satu persatu IP-nya. PC1 dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 192 dengan gateway 192.168.1.10. Kita cek lagi di PC2 dengan IP address 168.1.2. Kita cek lagi PC3 di sini tidak ada gateway-nya dikarenakan hanya PC1, PC2 dan PC4 saja yang menggunakan gateway, namun PC3, PC5 dan PC6 tanpa menggunakan gateway. Pada lab 2 terdapat PC4. Kita cek dulu IP address-nya 192.168.1.66. PC5
tidak ada gateway-nya. Lalu PC 8 dengan IP berikut. Lalu kita cek routernya. Untuk fast ethernet 0.0 itu adalah fast ethernet dari lab 1. Jadi di IP address-nya tadi diisi 192.168.1.10 dengan subnet mask 192. Untuk fast ethernet 1 diisi IP address 192.168.1.100. Ya, langsung saja kita melakukan simulasinya. Simulasi yang pertama, kita centang dulu ICMP-nya. Untuk simulasi yang pertama adalah kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari PC1 ke PC3. Langsung kita next saja. Di sini PC3 menerimanya, lalu mengembalikan ke switch, lalu mengembalikan lagi ke PC1. Simulasi yang pertama berhasil. Lalu kita delete simulasinya. Kita coba lagi simulasi berikutnya, yaitu PC1 ke PC4. PC1 ke PC4, langsung di next. PC1 mengirimkan dulu ke switch, lalu switch memberikan ke router. Di sini gagal dikarenakan proses awal itu masih mengidentifikasi RP. Jadi kita coba lagi simulasi yang kedua ini. Delete dulu PC1 ke PC4, coba lagi next. Mengirim ke switch, lalu ditransfer ke router mengirimkan ke switch pada lab 2, lalu dikirimkan pada PC4. PC4 mereplay, mengirimkan kembali ke switch dikirim ke router, pada router dikirim balik ke switch yang ada pada lab 1, pada switch langsung dikembalikan pada PC1. Simulasi kedua ini berhasil. Lalu kita lihat pada simulasi ketiga, yaitu PC2 ke PC5. Kita hapus dulu. PC2 ke PC5, langsung kita next. PC2 mengirimkan ke switch, lalu switch mengirimkan ke router. Tidak dapat terkirim karena pada PC5 tidak terdapat gateway, jadi gagal. Kita coba percobaan selanjutnya. PC3 ke PC6. PC3 ke PC6, kita next.
Ini gagal dikarenakan PC3 sendiri tidak memiliki gateway dan PC6 juga tidak memiliki gateway. Jadi PC3 langsung pesannya langsung gagal. Berikut merupakan selanjutnya adalah kita mengecek tracing pada PC1. Kita ke command prompt, ketik tracer, lalu IP PC3 yaitu 192.168.1 dan 3. Jadi ini berhasil, tracernya tersedia. Lalu yang kedua, PC1 ke PC4. Kita cek lagi pada PC1 di command prompt, ketik tracer 192.168.1.66 ya, berhasil. Selanjutnya tracing pada PC2 ke PC5. Kita cek pada PC2, di command prompt ketik tracer, lalu IP dari PC5 68.1.67. Kita tunggu hasilnya. Di sini terjadi request time karena pada PC2 dan PC5 tadi gagal karena di PC5 tidak terdapat gateway. Kita close dulu saja. Selanjutnya pada dari PC3 ke PC6. Kita cek di command prompt, ketik tracer 192.168.1.68. Kita tunggu hasilnya. Di sini terjadi request timeout karena pada PC3 dan PC6 tadi tidak ada gateway. Jadi PC3 tadi langsung gagal pada percobaan pertama. Berikut merupakan simulasi subnetting pada Cisco Packet Tracer. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai subnetting. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.